flick header! Brilliant! Kalau benar ini adalah awal perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026, maka satu kalimat yang pantas menggambarkannya adalah Garuda datang bukan sekadar untuk bermain, tetapi untuk menguasai Asia Tenggara. Siapa yang menyangka laga perdana menghadapi Kamboja justru berubah menjadi panggung pertunjukan seorang Mitchell Baker. Stadion bergemuruh, jutaan pendukung timnas Indonesia bersorak tanpa henti, dan satu nama terus diteriakkan dari tribun hingga media sosial. Mitchell Baker, Mitchell Baker, Mitchell Baker. 3 gol dalam satu pertandingan. Sebuah hat-trick yang bukan hanya membawa Indonesia meraih kemenangan, tetapi juga mengirim pesan keras kepada seluruh rival di ASEAN bahwa skuad Merah Putih datang sebagai kandidat kuat juara. Kalau permainan seperti ini bisa dipertahankan hingga akhir turnamen, siapa yang masih berani meremehkan timnas Indonesia? Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Indonesia langsung bermain dengan tempo tinggi. Tidak ada rasa gugup. Tidak ada permainan menunggu. Anak asuh John Hartman langsung menekan pertahanan Kamboja dari segala arah. Bola mengalir cepat dari kaki ke kaki. Kombinasi antar lini begitu rapi. Para pemain bergerak tanpa bola dengan sangat baik sehingga pertahanan Kamboja terus dipaksa bekerja keras. Berkali-kali mereka berhasil mematahkan serangan Indonesia, tetapi tekanan yang datang tanpa henti membuat lini belakang mereka mulai kehilangan konsentrasi. Di balik dominasi tersebut, ada satu sosok yang mengatur semuanya dengan tenang. Ya, Tom Haye kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang profesor lapangan tengah. Setiap kali bola berada di kakinya, permainan Indonesia berubah menjadi lebih hidup. Umpan-umpan pendeknya akurat, pergantian arah serang dilakukan dengan cerdas, dan yang paling mematikan adalah visi bermainnya. Tom Haye seolah mampu melihat ruang kosong yang bahkan belum disadari pemain lawan. Dari kakinya, peluang demi peluang terus tercipta. Momen yang ditunggu akhirnya datang. Tom Haye menerima bola di lini tengah. Tanpa berpikir lama, ia mengangkat kepala, melihat pergerakan Mitchell Baker yang menusuk ke ruang kosong di belakang bek Kamboja. Dengan satu umpan terobosan yang presisi, bola meluncur sempurna membelah pertahanan lawan. Mitchell Baker berlari mengejar bola, mengontrolnya dengan tenang, lalu melepaskan penyelesaian akhir yang tak mampu dihentikan penjaga gawang Kamboja. Gol! Stadion langsung bergemuruh. Para pemain Indonesia berlari merayakan gol pertama, sementara para pendukung bersorak penuh kebanggaan. Namun, Baker belum selesai. Semakin pertandingan berjalan, rasa percaya dirinya semakin tinggi. Setiap sentuhan bolanya membuat lini belakang Kamboja panik. Mereka mencoba menempel ketat, tetapi kecepatan dan insting mencetak gol Baker benar-benar sulit dihentikan. Lagi-lagi Tom Haye menjadi otak serangan Indonesia. Kali ini ia mengirim umpan matang yang membuka ruang bagi Baker. Sang penyerang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan penyelesaian dingin, bola kembali bersarang di dalam gawang Kamboja. Gol kedua. Indonesia semakin menjauh dan atmosfer stadion berubah menjadi pesta. 2 gol ternyata belum cukup bagi Mitchell Baker. Ia terus bergerak, terus mencari ruang, dan terus mengancam pertahanan lawan. Kamboja mulai kehilangan bentuk permainan karena tekanan Indonesia tidak pernah berhenti. Ketika babak kedua memasuki menit-menit krusial, Tom Haye kembali menunjukkan mengapa banyak orang menyebutnya profesor. Dengan umpan yang begitu terukur, ia kembali memanjakan Baker di depan gawang. Tanpa ragu, Mitchell Baker menyambar bola dengan penyelesaian yang sangat klinis. Gol! 3 gol dalam satu pertandingan. Seluruh stadion berdiri memberikan tepuk tangan. Rekan-rekan setim langsung memeluk Baker, sementara para supporter bernyanyi semakin keras mendukung Garuda. Inilah penampilan yang selama ini diimpikan para pendukung timnas Indonesia. Seorang penyerang yang haus gol dipadukan dengan gelandang kreatif yang mampu menyuplai bola berkualitas. Kolaborasi Tom Haye dan Mitchell Baker benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Kamboja. Setiap kali Haye menguasai bola, Baker langsung bergerak mencari ruang. Setiap kali Baker melakukan sprint, Haye tahu kemana bola harus diarahkan.
Chemistry mereka terlihat begitu alami dan sangat menjanjikan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Tidak mengherankan jika setelah pertandingan usai, banyak pendukung mulai percaya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengangkat trofi Piala AFF 2026. Permainan yang ditampilkan malam ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga menunjukkan karakter. Indonesia tampil percaya diri, disiplin, agresif, dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Inilah kualitas yang dibutuhkan sebuah tim untuk menjadi juara. John Hartman pun memiliki alasan untuk optimistis. Sejak awal ia berulang kali menegaskan bahwa target Indonesia bukan sekadar lolos dari fase grup, melainkan melangkah sejauh mungkin dan bersaing memperebutkan gelar. Penampilan anak asuhnya di laga pembuka tentu menjadi modal moral yang sangat besar. Ketika strategi berjalan sesuai rencana dan para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik, rasa percaya diri seluruh skuad akan meningkat. Meski demikian, perjalanan menuju trofi masih panjang. Lawan-lawan berikutnya tentu akan mempelajari permainan Indonesia dengan lebih serius. Mereka akan mencari cara menghentikan kreativitas Tom Haye dan membatasi ruang gerak Michael Baker. Tantangan berikutnya justru akan semakin berat. Karena itu, konsistensi menjadi kunci. Jika Garuda mampu mempertahankan intensitas permainan seperti ini di setiap pertandingan, peluang untuk melangkah hingga partai final akan semakin terbuka. Bagi para pendukung timnas Indonesia, malam ini menjadi malam yang sulit dilupakan. Hat-trick Michael Baker, 3 assist berkualitas dari Tom Haye, permainan menyerangnya menghibur, dan semangat juang seluruh pemain menghadirkan optimisme baru. Inilah wajah timnas Indonesia yang ingin terus dilihat, berani menyerang, bermain atraktif, dan tampil penuh keyakinan. Sekarang pertanyaannya, apakah ini baru permulaan dari kebangkitan Garuda? Apakah Michael Baker akan terus menambah pundi-pundi golnya? Mampukah Tom Haye terus menjadi otak permainan yang mengantar Indonesia menuju tangga juara? Dan yang paling penting, apakah John Hartman benar-benar akan mengakhiri penantian panjang dengan membawa pulang trofi Piala AFF 2026? Satu hal yang pasti, jika performa seperti malam ini terus berlanjut, seluruh Asia Tenggara wajib mulai memberi perhatian lebih kepada timnas Indonesia. Garuda sedang terbang tinggi, kepercayaan diri sedang memuncak, dan mimpi mengangkat trofi kini terasa semakin nyata. Ayo terus dukung perjuangan timnas Indonesia, karena perjalanan menuju kejayaan baru saja dimulai. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Euforia kemenangan ini bukan hanya terasa di dalam stadion, tetapi juga menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Sejak peluit panjang dibunyikan, media sosial langsung dipenuhi ucapan selamat dan pujian kepada skuad Garuda. Nama Michael Baker menjadi topik pembicaraan utama. Banyak yang menyebut penampilannya sebagai salah satu debut terbaik yang pernah ditampilkan seorang penyerang timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Indonesia akhirnya menemukan predator house goal yang selama ini dinantikan. Setiap gol yang dicetak Baker memperlihatkan kualitas seorang penyerang modern. Pergerakannya cerdas, penyelesaian akhirnya tenang, dan naluri mencetak golnya benar-benar mematikan. Namun, di balik 3 gol tersebut, publik juga sepakat bahwa ada satu sosok yang pantas mendapatkan sorotan besar. Ya, Tom Haye. Sang profesor lapangan tengah kembali menunjukkan mengapa dirinya begitu penting bagi permainan timnas Indonesia. Ia bukan pemain yang selalu mencetak gol, tetapi hampir semua serangan berbahaya Indonesia berawal dari kakinya. Setiap umpannya memiliki tujuan, setiap sentuhannya membuka ruang, dan setiap keputusan yang diambil selalu membuat permainan Indonesia terlihat lebih mudah. Inilah pemain yang mampu mengendalikan tempo pertandingan tanpa harus berlari ke sana kemari. Dengan kecerdasannya membaca permainan, Tom Haye berhasil menghidupkan lini tengah Indonesia dan menjadi jembatan sempurna menuju lini depan. Kolaborasi Tom Haye dan Michael Baker menjadi tontonan yang sangat memanjakan mata. Berkali-kali keduanya memperlihatkan kerjasama yang seolah sudah terbangun selama bertahun-tahun. Padahal, chemistry seperti ini biasanya membutuhkan waktu yang panjang untuk terbentuk. Ketika Haye menguasai bola, Baker langsung bergerak mencari ruang. Sebaliknya, ketika Baker mulai berlari, Tom Haye sudah mengetahui kemana bola harus dikirimkan. Inilah kombinasi yang membuat pertahanan Kamboja benar-benar kesulitan. Mereka dibuat kebingungan karena setiap celah yang sedikit saja terbuka langsung dimanfaatkan oleh kedua pemain tersebut. Yang membuat para pendukung semakin bangga adalah semangat seluruh pemain Indonesia.
Tidak ada satupun yang bermain setengah hati. Para bek tampil disiplin menjaga pertahanan. Lini tengah bekerja tanpa lelah merebut bola dan mengatur serangan. Sementara lini depan terus memberikan tekanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Meskipun Indonesia sudah unggul, para pemain tetap bermain dengan intensitas tinggi. Mereka tidak memilih bertahan total, tetapi terus berusaha menambah gol. Mental seperti inilah yang selama ini diharapkan oleh jutaan supporter Garuda. John Hartman pun tampak puas melihat permainan anak asuhnya. Dari pinggir lapangan, ia terus memberikan arahan agar para pemain tetap fokus dan tidak terlena oleh keunggulan. Pengalaman Hartman sebagai pelatih terlihat jelas dalam cara ia mengelola pertandingan. Ia tidak hanya memikirkan kemenangan malam itu, tetapi juga bagaimana menjaga kondisi fisik dan mental para pemain untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Baginya, turnamen baru saja dimulai. Satu kemenangan memang penting, tetapi tujuan utamanya tetap membawa Indonesia melangkah hingga partai final. Jika permainan seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi tim yang paling ditakuti di Piala AFF 2026. Lawan-lawan berikutnya tentu akan menyaksikan ulang pertandingan ini. Mereka akan mencari cara menghentikan Tom Haye, mengawal ketat Mitchell Baker, dan memutus aliran bola Indonesia. Tetapi justru disitulah tantangan sesungguhnya. Tim besar selalu mampu menemukan solusi ketika lawan mulai membaca pola permainannya. Jika Indonesia memiliki banyak variasi serangan dan tetap bermain disiplin, peluang untuk terus melaju akan semakin besar. Satu hal yang membuat para pendukung semakin percaya diri adalah kedalaman skuad Garuda. Indonesia kini tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain. Ketika lini depan tampil tajam, lini tengah mampu mengendalikan permainan. Ketika lawan mencoba menyerang, lini belakang tetap tenang dan sulit ditembus. Kombinasi inilah yang membuat Indonesia terlihat jauh lebih matang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tim ini bukan hanya memiliki pemain-pemain berkualitas, tetapi juga memiliki mental pemenang yang terus berkembang. Kini, kemenangan atas Kamboja harus menjadi pijakan awal, bukan tujuan akhir. Jalan menuju trofi masih panjang. Masih ada pertandingan-pertandingan berat yang menanti. Masih ada rival-rival kuat yang siap menghadang langkah Garuda. Tetapi jika semangat, kerja keras, dan kualitas permainan seperti malam ini terus dijaga, bukan tidak mungkin mimpi seluruh rakyat Indonesia akan menjadi kenyataan. Dan untuk Mitchell Baker, malam ini mungkin hanyalah permulaan. Hat-trick yang ia cetak akan selalu dikenang, tetapi tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi. Seorang penyerang hebat tidak dinilai dari satu pertandingan, melainkan dari kemampuannya mencetak gol secara berkelanjutan. Jika Baker mampu mempertahankan performanya, ia berpeluang menjadi top skor turnamen dan membawa namanya masuk dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sementara itu, Tom Haye kembali membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol, tetapi juga tentang siapa yang menciptakan gol. 3 assist dalam satu pertandingan adalah bukti bahwa visi bermain, kecerdasan, dan ketenangan bisa menjadi senjata paling mematikan. Perpaduan antara sang profesor dan sang predator benar-benar menghadirkan harapan baru bagi Garuda. Maka mulai malam ini, biarkan seluruh Asia Tenggara mendengar satu pesan yang menggema dari jutaan pendukung merah putih. Timnas Indonesia datang bukan untuk menjadi pelengkap turnamen,